Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga semuanya sehat, dan untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ketua kelas boleh bantu Ibu pimpin doanya. Silakan, Maya. Ibu, baik sebelum melakukan proses pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Baik, terima kasih ketua kelas. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, tentu Ibu perlu absen dulu. Apakah semua yang sudah hadir atau ada yang izin? Hadir semua Bu. Alhamdulillah ya, kita hadir semuanya. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita hadir lengkap seperti ini kembali. Maka dari itu Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatannya agar tidak ada yang sakit dan semuanya bisa lengkap mengikuti pembelajaran di kelas dengan keadaan sehat walafiat. Baik. Baik Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberitahukan bahwa pada hari ini kita akan belajar apa. Dan pada pertemuan sebelumnya juga Ibu telah membagikan kelompok. Apakah masih ada yang ingat kita hari ini akan belajar apa? Ayo Bu, Ya, silakan Nurul. menentukan AR dan MR Bu. Nah, benar sekali ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada bab stoikiometri pada hari ini, yaitu agar peserta didik semuanya dapat menerapkan hukum-hukum dasar kimia, menghitung massa molekul relatif, konsep mol, kadar zat, dan persamaan kimia dalam perhitungan kimia. Khusus pada hari ini kita akan belajar menghitung AR dan MR, yaitu massa molekul relatif dan massa atom relatif. Sekarang Ibu akan menampilkan PPT, mohon diperhatikan ya. Baiklah, pada materi sistem periodik sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang Ibu tampilkan di PPT ini. Ada lambang X, lambang A, dan Z. Apakah ada yang masih ingat apa itu arti dari Z, X, dan A yang Ibu tampilkan di slide PPT ini? Silakan Rika. Itu melambangkan nama atom, Z itu nomor atom, A itu nomor massa. Ya, bagus sekali ya Rika. Jadi pada lambang X ini A itu adalah nomor massa, Z itu adalah nomor atom, dan X itu adalah lambang atomnya. Yang mana A itu adalah angka yang paling besar pada lambang atom ini, dan Z itu adalah angka yang paling kecilnya. Sekarang perhatikan slide selanjutnya. Nah, ini ada gambar gula dan gambar jeruk. Apakah anak-anak Ibu semuanya sudah pernah membeli gula dan jeruk? Pernah Bu. Biasanya beli gula berapa dan beli jeruk berapa? Biasanya disuruh orang tua beli gula 1 kilo Bu. Kalau saya pernah disuruh orang tua beli jeruk Bu yang 2 kilo. Nah, apa hubungannya? Sekarang Ibu ingin mencontohkan berat dari gula dan jeruk yang anak-anak Ibu beli tadi dengan massa suatu atom, agar anak-anak Ibu semuanya lebih mengerti tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, massa suatu atom tersebut tidak bisa kita tentukan melalui penimbangan karena sangat kecil. Berbeda dengan kita membeli gula atau jeruk misalnya. Misalnya kita membeli 1 kg gula, kita bisa lihat secara langsung berapa banyak dari gula 1 kg tersebut. Dan misalnya kita membeli 2 kg jeruk, kita juga bisa melihat secara langsung, oh 2 kg jeruk itu isinya ada 11 misalnya. Tetapi berbeda dengan atom, kita tidak bisa melihatnya. Misalnya saja dicontohkan hidrogen, kita tidak bisa melihat berapa banyaknya massa dari atom hidrogen tersebut. Saya mau bertanya Bu, jadi bagaimana cara kita menentukan massa atom hidrogen tersebut Bu? Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang perhatikan slide yang Ibu tampilkan di depan ini. Dari atom natrium tersebut, siapa yang tahu mana nomor massa dan mana nomor atom dari natrium ini? Saya Bu.
Oke, benar sekali ya apa yang telah dijawab oleh Hana. Jadi nomor massa dari natrium ini adalah 23 dan nomor atomnya adalah 11. Nah, nomor massa yang ada di sini itu disebut dengan massa atom relatif. Nah, dari pengantar yang telah Ibu sampaikan, apakah anak-anak semuanya timbul pertanyaan tentang massa dari suatu atom tersebut? Ada, Bu. Silakan Devi. Apa yang dimaksud dengan massa atom relatif, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sorry, Bu. Bu, bagaimana cara kita untuk menentukan massa atom relatif, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus juga ya. Nah, kemarin kita sudah belajar juga di materi sistem periodik. Kita sudah bisa melihat dan menentukan massa dari suatu atom tersebut. Nah, yang mana massa tersebut itu adalah massa molekul relatif. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara kita menentukan massa molekul relatif dari suatu atom tersebut? Sekarang Ibu tanya dulu kepada anak semuanya, apa itu molekul? Saya ingin menjawab, Bu. Molekul itu adalah bagian terkecil dari senyawa, Bu. Sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari beberapa atom, Bu. Ya, betul sekali ya, Mahen. Jadi molekul itu adalah bagian terkecil dari suatu senyawa, dan senyawa itu adalah gabungan dari beberapa atom. Misalnya saja H2SO4. Bagaimana cara kita menentukan massa molekul relatif dari H2SO4 tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, silahkan anak-anak dibaca buku kimia karangan Unggul Sudarmo halaman 216 sampai 217 dan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di papan tulis berikut. Nah, Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk membaca dan menonton video yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Baik, Bu. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung MR suatu senyawa. Apa itu MR? MR itu merupakan massa molekul relatif. Nah, MR itu merupakan penjumlahan dari AR. Apa itu AR? AR itu merupakan massa atom relatif, yang mana AR tersebut dapat kita lihat di tabel periodik. AR tersebut sama dengan nomor massa dari suatu atom. Selanjutnya kita contohkan dengan beberapa soal. Misalnya saja, berapa MR dari O2? Diketahui AR dari O sama dengan 16. 16 ini kita dapat lihat di tabel periodik ya. Selanjutnya kita cari MrO2 dengan 2 dikali ARO, yang mana O-nya ada 2, sehingga 2 dikali 16 menghasilkan 32. Jadi MR dari O2 ini adalah 32. Selanjutnya kita cari MrCO2. Diketahui AR dari C adalah 12 dan AR dari O adalah 16. AR ini dapat kita lihat di tabel periodik. Sehingga MR dari CO2 tersebut adalah 1 dikali ARC karena C-nya ada 1 dan O-nya ada 2, yaitu 2 dikali ARO. Sehingga 1 dikali 12 ditambah 3 dikali 16 menghasilkan 44. Jadi, MR dari CO2 ini adalah 44. Nah, itu untuk mencari yang sederhana. Sekarang kita coba untuk mencari yang lebih rumit sedikit ya. Nah, kita contohkan saja dengan Na2CO3. Nah, diketahui AR dari Na ini adalah 23 ya. Kemudian AR dari C adalah 12 dan AR dari O adalah 16. Selanjutnya kita cari MrNa2CO3 tadi, yaitu 2 dikali ARNa karena Na-nya ada 2, tambah 1 dikali ARC, ditambah 3 dikali ARO karena O-nya ada 3. Selanjutnya,
2 dikali NA tersebut 23, berarti 2 kali 23 ditambah ARC sama dengan 12, ditambah 3 dikali ARO yaitu 16. Nah, ini hasilnya dapat kalian cari sendiri ya. Nah, bagaimana dengan mencari MR yang lain? Kita misalkan saja kita akan mencari CaOH 2 kali. Nah, ini ada di dalam kurung ya, ini berarti O-nya ada 2 dan H-nya ada 2. 2 ini adalah milik dari OH tersebut. Kita bikin dulu seperti ini. CaO, O-nya ada 2, H-nya ada 2, kita kalikan ke dalam. Baru kita cari MR-nya. MR-nya sama dengan 1 dikali AR CA tambah 2 dikali AR O tambah 2 dikali ARH. Seperti itu cara mencarinya ya. Nah, AR dari CA, O, dan H ini diketahui semua ya. Dapat kalian lihat di tabel periodik. Selanjutnya, bagaimana cara mencari yang lebih rumit lagi? Kita contohkan di sini kita akan mencari MR dari NH4 2 kali SO4. Nah, berapa MR-nya? Nah, MR-nya itu kita tuliskan dengan MR, 2 ini sama dengan milik yang di dalam kurung ya. Jadi, supaya kalian semua lebih paham, kita buka kurungnya dengan mengalihkannya ke dalam. Jadi, N2 kita kalikan, kemudian H4 dikali 2 itu ada 8, berarti H8, SO4. Nah, kita cari MR-nya. 2 dikali ARN tambah 8 dikali ARH tambah 1 kali ARS tambah 4 kali ARO. Selanjutnya AR ini diketahui semuanya nanti ya, jadi bisa dilihat di tabel periodik dan silahkan dilanjutkan mencarinya secara individu. Selanjutnya bagaimana mencari yang lebih rumit lagi? Kita contohkan dengan CaSO4 5H2O. Nah, berapa MR-nya ini? 5 ini sebenarnya milik H2O ya, sudah pernah kita pelajari sebelumnya di tata nama. Jadi, MR-nya adalah 1 kali ARCA tambah 1 kali ARS tambah 4 kali ARO ditambah 2 kali 5 itu milik H, berarti 10 kali ARH ditambah 1 kali 5 berarti 5 kali ARO. Nah, begitu. Semoga paham ya. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan soal di dalam LKPD tersebut. Apakah ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ibu beri waktu 10 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Baik, Bu.
soal nomor 1 ini ditanya berapa MR BASO4 dan MR MDSO4 7H2O. Jadi untuk yang MR BASO4 maka ARBA ditambah ARS ditambah 4 kali ARO, karena 4-nya di sini O-nya ada 4. Maka 137 ditambah 32 ditambah 4 dikali 16 menghasilkan 233. Selanjutnya untuk mencari MR MgSO4 7H2O, maka ARMg ditambah ARS ditambah 4 kali ARO ditambah 7 kali 2 atom ARH ditambah ARO. Maka 24 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 ditambah 7 dikali 2 dikali 1 ditambah 6, maka menghasilkan 246. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Nelly. Jadi ini jawaban dari kelompok 1 ya. Bagaimana ke kelompok yang lain? Apakah mempunyai jawaban yang sama atau berbeda? Jadi sama ya jawabannya. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita lanjutkan kepada kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 silakan menuliskan jawabannya di papan tulis. Saya, Bu. Silakan Hafizah untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. Saya dari kelompok 2 itu menjawab pertanyaan nomor 2. Diketahui dari soal ARO itu sama dengan 16, AL 27 dan ARS 32. Nah, yang ditanya berapa MR dari AL2SO4 3 kali. Nah, di sini kan kita lihat AL-nya ada 2, berarti 2 dikali AL ditambah AR dari S-nya di sini kan SO4-nya 3 kali, berarti S-nya ada 3. Nah, O-nya kan ada 4, jadi dikali 3. Jadinya di sini 12. Jadi karena AL itu 27, jadi 22 dikali 27 ditambah ARS tadi 32, 3 dikali 32 ditambah AR dari O 16, 12 kali 16. Nah, jadi hasil yang terakhirnya itu didapat MR AL2SO4 3 kali 343. Ya, bagaimana kelompok lain dengan jawaban Hafizah? Apakah sama atau berbeda? Bu, ingin memperbaiki hasil dari ARO-nya itu, Bu. Kan bilangnya 12, ARO-nya itu 16. Jadi 12 dikali 16 itu seharusnya hasilnya 192. Jadi total MR AL2SO4 3 kali itu 342. Ya, bagus sekali ya Rika. Jadi silakan Hafizah perbaiki jawabannya. Maaf ya teman-teman, karena ada kekeliruan pas menghitung. Jadi 12 kali 16 itu adalah 192. Jadi hasil di sini adalah 342.
Oke, terima kasih Hafiza, perwakilan dari kelompok 2. Silakan duduk di tempat duduknya kembali. Beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan soal nomor 3 dan 4. Kita langsung saja kepada perwakilan kelompok 3 dan kelompok 4 untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. Silakan untuk Rika dan Kori maju ke depan menuliskan jawabannya. Maju. Baik, untuk soal nomor 3 diketahui itu ada ARCA-nya 40, ARO 16, ARH 1. Nah, yang ditanya itu MR dari CaOH 2 kali. Yang pertama, karena indeks dari Ca itu 1, maka 1 dikali ARCA. Dan indeks dari O itu adalah 2, jadi 2 dikali ARO. Selanjutnya karena hanya memiliki indeks 2, maka 2 dikali ARH. Selanjutnya ARCA tadi kan 40, jadi 1 dikali 40, ARO 16 jadi 2 kali 16, dan ARH itu ada 1 jadi 2 dikali 1. Dan hasil dari MR CaOH 2 kali itu didapat hasilnya 74. Baiklah, terima kasih Rika. Jadi ini adalah jawaban dari kelompok 3. Apakah dari kelompok lain memiliki jawaban yang sama atau jawaban yang berbeda? Ya. Berarti jawabannya sama semua ya. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita dengarkan penjelasan dari kelompok 4. Kori, silakan jelaskan jawabannya. Baik, yang nomor 4 ini diketahui AR dari CU itu 64, S-nya 32, O-nya ada 16, dan H-nya 1. Jadi MRCU SO4 5H2O sama dengan 1 kali ARCU karena CU-nya ada 1 kali ARS karena S-nya ada 1, 9 kali ARO, 9-nya 9 dari 4 ini ditambah 5 jadi 9, terus 10 kali ARH, hanya ada 10 dari sini, 2 dikali 5 artinya 10, terus 1 dikali 64 itu dari ARCU nya ditambah 1 kali 32 itu AR dari S, ditambah 9 kali 16 dari ARO, ditambahin 10 dikali 1, satunya dari ARH, sehingga MR dari CuSO4 dikali CuSO4 5H2O itu 250. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Kori sebagai perwakilan kelompok 3. Apakah kelompok lain mempunyai jawaban yang sama atau berbeda? Bagaimana? Sama, Bu. Semuanya mempunyai jawaban yang sama dengan apa yang ditulis oleh Kori ya. Oke, Kori, terima kasih atas jawabannya sebagai perwakilan dari kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus dulu untuk Kori. Baiklah, sekian presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang silakan duduk, rapikan kembali tempat duduknya seperti semula. Baik, Jadi setelah apa yang kita
kita pelajari tadi dan presentasi dari masing-masing kelompok, apakah ada yang bisa menarik kesimpulan? Saya ingin menyimpulkan Bu. Silakan Mahen. Baik teman-teman, saya mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dari jadwal saya bisa disimpulkan bahwa MR adalah jumlah massa atom relatif AR dari semua atom penyusunnya. Sedangkan massa AR itu tidak perlu dicari karena dia memang sudah ada begitu teman-teman. Ya, bagus sekali ya kesimpulan dari Mahendra. Sekarang kita beri aplaus dulu untuk Mahendra. Jadi, massa molekul relatif dari suatu senyawa tersebut dapat kita cari dengan menjumlahkan massa atom relatif dari masing-masing penyusunnya. Yang mana massa atom relatif itu tidak perlu dicari lagi dan sudah kita ketahui, kita bisa melihatnya di tabel periodik. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi sebanyak 5 soal. Mohon dikerjakan secara mandiri, tidak ada yang bertanya kepada temannya. Ibu akan bagikan soalnya. Silakan dikerjakan ya soalnya. Waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan, tidak ada yang bertanya kepada temannya di samping. Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Oke. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini dan untuk agar anak-anak semuanya lebih mengerti tentang materi yang kita pelajari pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan dikerjakan tugas di buku kimia karangan Guru Sudarmo, halaman 217, latihan 6.6. Baik, dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan kimia. Silakan anak-anak membaca materinya terlebih dahulu di rumah sebelum kita belajar di kelas. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dimengerti dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore semuanya. Selanjutnya.